diajarkan misalnya menggerakkan jempol kaki kita itu sampai berasa sakit gitu. Jadi kalau misalnya kita mau marah nih, kita pencet jempol kaki kita sampai sakit. Nah, itu juga teknik distraksi sebenarnya, Bang Aisy. Jadi pikiran kita dan perasaan kita teralih pada rasa sakit di jempol itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di episode podcast Dr. Aisy berbagi episode yang berapa ya? Udah banyak banget. Udah banyak. A stage for the real expert. Jadi di Dr. Aisy berbagi ini bukan kita yang nyari viewer, tapi viewers yang nyari kita. Karena viewers akan mendapatkan the real experts. Tetap duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa karena beliau adalah dokter spesialis ahli kedokteran jiwa ya. Dr. Christiana Siste Kurniasanti, spesialis kedokteran jiwa konsultan dan juga merupakan Kepala Departemen dari Ilmu Kesehatan Jiwa FKUI RCM. Tapi sebelum itu saya panggilkan dulu ini teman saya, Mas Agung Trilaksono. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam Dok. Selamat sore, Dokter Christiana. Ya, selamat sore Dokter Aisy, Dokter Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perawat, Dokter. Oh iya Mas Agung ya. Iya. Mas Agung soalnya ini, beda rumah sakit. Iya, Mas Agung ini adalah seorang perawat ya, Dokter Siste, dan beliau juga adalah seorang guru yoga. Oh, keren. Jadi lentur banget badannya ya. Enggak juga. Saya kalau misalnya ketemu dia agak jauh-jauh dikit gitu, soalnya dia agak kaku-kaku. Iya, dan bisa ini juga ya, meredakan stres kan ya yoga ya, Mas Agung ya. Sebenarnya semua jenis olahraga itu menurunkan stres kan, karena kan meringankan sih, karena kan dia ada hasil memproduksi endorfin secara alami kalau habis olahraga. Jadi nggak cuma yoga, semua olahraga juga pasti. Tapi untuk mindful ya. Nah betul, lebih ke mindful lebih tepatnya. Tahan dulu, kita panggilkan dulu nih sekarang bintang tamu kita, Dr. Christiana Siste Kurniasanti, spesialis kedokteran jiwa atau yang biasa kita panggil Dokter Siste. Aku panggilnya Siste aja ya. Iya Bang. Sis, selamat sore Sis. Ya, selamat sore Bang Aisy, Mas Gimana? Tadi habis itu ya webinar ya? Iya, habis presentasi ya. Masya Allah, capek banget kayaknya. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu di podcast Dr. Aisy berbagi. Sis, pada saat gue tanya lo kan, kita bahas apa nih? Terus ada tercetus kesehatan jiwa selama pandemi. Kita udah 1,5 tahun nih Sis, pandemi ini berlangsung. Terus seberapa besar sih sebetulnya magnitude of problem ya, besarnya masalah untuk kesehatan jiwa ini selama pandemi? Apakah memang benar-benar meningkat begitu tajamnya gitu selama pandemi ini atau gimana? Iya. Ya, terima kasih Bang Aisy. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi di Dr. Aisy berbagi ini. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara kesehatan jiwa dan pandemi, nggak ada akhirnya nih ya, Bang Aisy ya. Waktu di awal itu cemas kan, gitu ya, cemas gitu, apa-apa cemas, kemudian juga jadi terisolasi, semi lockdown ya, PSBB waktu itu. Jadinya juga merasa depres kalau orangnya yang suka ngobrol, suka terus rame-rame kan jadi depresi banget. Memang ada online ya, tapi online kan berbeda. Yaitu awal pandemi. Kemudian pandemi sudah berlanjut, tidak tahu ini ya, unpredictable. Nah, yang cemas tadi kemudian berubah nih jadi sesuatu yang yang burnout rasanya ya. Rasanya tuh kayaknya dibilang cemas juga enggak, dibilang depresi juga enggak, cuma kayaknya setiap pagi bangun nggak enak, mikirin sesuatu yang nggak pasti gitu kan ya. Kemudian jadi burnout, jadi rasanya kok kayaknya mau meledak ya. Nah itu ya, jadi kalau misalnya ditanya ada nggak pengaruh ke kesehatan jiwa, ada survei dari Perhimpunan Kesehatan Jiwa
di masa pandemi tahun lalu, ternyata memang hampir 60% dari partisipan yang mengikuti survei itu mengalami depresi gitu. Kemudian kedua cemas, lalu sampai ada yang juga mengalami traumatik ya, PTSD. Nah, itu ada tuh. Jadi besar memang jumlahnya. Gitu Bang Aisy. Sorry nih, kayaknya lo freeze nih. Kenapa ya? Bentuk depresinya seperti apa ya, Dok? Oh, saya freeze ya? Enggak, Iya. Dokter Chris. Enggak, jelas kok. Enggak, jelas ya? Jelas Oh, berarti banget. di gue dong Jelas ya? banget, Dok. Oke. Berarti di aku dong yang bermasalah ya? Bentuk depresinya apa ya, Dok? Ya. Iya, depresinya itu banyak nih, Mas Agung. Kalau bentuk depresi, kalau namanya depresi itu ada 3 simptom atau gejala mayor ya. Yang pertama, terus sudah gitu kehilangan minat untuk ngapa-ngapain. Misalnya yang tadinya senang bercocok tanam gitu ya, misalnya ada piaraan di rumah kucing, misalnya ini udah males ngapa-ngapain. Terus iya, dan udah gitu yang ketiga adalah merasa lelah ya. Merasa lelah sepanjang hari. Nah, itu kalau misalnya sudah berlangsung 2 minggu, kita sebut gangguan depresi minimal 2 minggu. Males, terusan sedih, sedih gitu ya. Males, kehilangan tenaga. Mudah lelah. Mudah lelah ya. Oke. Iya. Takutnya COVID, Dok. Mudah lelah. Nah, itu biasanya ngapa-ngapain ya. Ya, ada juga yang berasa seperti itu akhirnya. Sebentar ya, sebentar ya. Kita Bang itu Aisy dan Mas Agung. Kita break dulu sebentar ya. Aku ada kayaknya mesti itu. 2000 years later. Udah. Sip. Udah dipin sendiri ya, Chris itu Sister ya. Oke. Jadi tadi depresi, kemudian cemas, kemudian jadi burnout gitu ya. Dan sekitar 60% dari responden itu ya yang merasa seperti itu. Wow. Sebetulnya mengapa 60% merasakan demikian, tapi kemudian yang 40% enggak? Faktor apa tuh, Sis, yang kira-kira mempengaruhi? Iya, 60% itu yang mengalami depresi nih ya, Mbak Aisy. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya masalah emosi itu kan terjadi, gini, stresornya kan sama ya, Bang Aisy ya, dan Mas Wawan. Tapi kemudian responnya berbeda-beda gitu. Nah, yang mempengaruhi adalah sebenarnya satu, secara biologik ada nggak tuh genetik, misalnya cemasan atau depresian gitu pada keluarga. Kedua adalah personality, kepribadian. Ada orang yang memang gampang cemasan kan ya. Ada orang yang mudah khawatir gitu. Merasanya kalau tidak pasti itu khawatir. Apalagi misalnya mereka yang punya kepribadian anankastik yang semuanya tuh harus pasti, harus ada regulasinya. Nah, itu ketika menghadapi sesuatu yang tidak pasti menjadi cemas. Kemudian yang ketiga adalah sebenarnya faktor lingkungan sendiri ya. Bagaimana respon orang tua terhadap segala sesuatu yang tidak pasti itu masa pandemi. Tentu ketika menularkan kecemasan, maka anak juga merasa jadi lebih cemas kan ya. Nah, pola asuh orang tua ke anak itu sangat berpengaruh juga. Kemudian juga ada faktor fisik nggak nih? Nah, kalau faktor fisik itu kan juga artinya berkaitan sama sistem imun tubuh kan ya. Jadi berpengaruh juga tuh terhadap misalnya inflammation factor. Nah, ternyata faktor inflamasi itu berpengaruh kepada pembentukan serotonin juga. Jadi itu yang mempengaruhi itu. Bisa pengaruh gitu ya. Oke, itu menjawab ya kenapa 40% kemudian tidak merasakan hal tersebut, bisa beradaptasi, terus kemudian yang 60% itu mengalami gejala-gejala seperti yang Dr. Sister sebutkan. Bung, lo mau nanya, monggo. Mungkin 40% itu bisa dikatakan coping individu itu efektif nggak, Dok? Nah, yang sisanya yang nggak mengalami gangguan emosi ini, memang akhirnya kan memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih adaptif ya, Mas Agung gitu ya. Misalnya dia ada berbagai cara tuh, atau support sistemnya bagus gitu. Bagus, Mas Agung.
support sistemnya bagus, kemudian juga dia punya coping mechanism yang matur. Misalnya dia tidak lagi membaca hoax. Waktu itu kan banyak hoax sekali ya, yang mencemaskan kan ya. Kemudian dia bisa menghentikan hal itu gitu. Atau kemudian dia bisa melakukan CBT atau meredakan error sendiri, pikiran-pikiran yang tidak rasional. Misalnya kalau aku sudah pakai masker, aku jaga jarak, aku juga buka masker di umum, maka aku akan aman. Nah, dia bisa kemudian meredakan kecemasannya demikian. Tapi kalau orang yang mikirnya berlibet-libet kan ya, mengantisipasi sesuatu, misalnya berapa langkah, 10 langkah di depannya sudah diantisipasi, maka kan gampang cemas sekali ya orangnya. Gitu. Berarti bisa dibilang kalau orang yang overthinking bisa lebih depresi daripada yang itu, yang 40%. Ya kan, kalau misalnya, aduh nanti kenapa ya, nanti kayak gini ya, nanti nanti maskernya nggak double, nanti aku kena, nanti kan dulu kan kalau nyentuh orang aja udah takut ya, ibarat kata orang bersin, batuk aja kayak udah aduh virus nih kayak gitu kan. Itu bisa nggak, Dok? Ya pasti sih segala sesuatu yang over artinya tidak adaptif ya. Termasuk misalnya pikiran itu kemudian terlalu over tuh berlebihan gitu ya. Jadi antisipatif gitu orangnya tuh jadi alert terus. Nah, itu juga orang yang gampang cemas tuh. Ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan prediksinya, maka dia bisa jatuh ke dalam depresi pada akhirnya. Ada treatment tersendiri nggak, Dok, dari 60% responden itu untuk mengurangi depresinya? Ya, maksudnya dari yang mengalami masalah emosi ini ya. Nah, sebenarnya waktu itu kan zaman awal-awal tuh takut ya ke rumah sakit ya, Mas Agung. Nah, takut kan ya, sedangkan mereka butuh mental support ya, dan orang di rumahnya atau teman-temannya belum tentu loh bisa memberikan itu karena semuanya lagi cemas. Ya, di rumahnya juga orang tua bingung kan menghadapi kan, atau misalnya anak bingung menghadapi orang tua karena anaknya juga cemas gitu. Nah, waktu itu pada akhirnya Perhimpunan Psikiater Indonesia membuka hotline. Nah, ini ramai sekali nih hotline waktu itu gitu. Jadi karena kan telekonsul juga waktu itu belum banyak ya di rumah sakit. Nah, jadi misalnya aplikasi online untuk layanan kesehatan kan masih belum terbangun dengan baik waktu itu. Jadi hotline itu sangat ramai. Kemudian juga waktu itu ada dari Perhimpunan Psikologi juga tuh membuka hotline juga gitu. Jadi bala bantuan mental support waktu itu sih rasanya cukup juga ya. Sama ini edukasi awam. Banyak sekali kan simposium webinar untuk awam bagaimana kemudian self treatment di rumah gitu. Mindful, kemudian juga tips-tips praktis buat masyarakat menghadapi kecemasan waktu itu. Menarik. Nah, Sis, di antara 60% itu ada enggak populasi yang rentan? Misalnya gini, kan kita tahu nih Mas Agung kan perawat nih. Perawat, dokter itu kan di garda terdepan, apalagi perawat kan. Apakah di populasi 60% itu memang ada populasi dengan profesi tertentu yang sangat rentan mengalami gangguan-gangguan tersebut? Ya, waktu itu dari data Perhimpunan Psikiater Indonesia itu tidak membagi apakah ada profesinya tenaga, profesi nggak terbagi, tapi di RSCM RSCM-nya di rumah sakit saya bekerja itu ada tuh survei dari psikiatri komunitas dari Dr. Hervita dan Dr. Gina. Memang pada tenaga kesehatan itu tinggi juga tingkat kecemasannya pada awal-awal masa pandemi seperti itu. Jadi waktu itu memang kemudian rumah sakit kami membuat suatu psychological support untuk tenaga kesehatan, terutama yang bekerja di zona merah. Nah, jadi ada hotline, kemudian ada terapi kelompok, lalu ada individual counseling pada saat itu. Wow. Gung, lo gitu nggak merasa lebih stres nggak, Gung? Mungkin karena saya cepat adaptasi kali ya, Dok ya. Jadi memang saya tipenya tuh dulu awal-awal kerja di rumah sakit, apalagi di Darmais itu kan panikan orangnya ya. Misal ada pasien muntah, kejang segala macem, langsung bingung gitu kan, panik gitu. Tapi ketika saya tipe orang yang ketika belajar itu observasi. Saya melihat misalnya senior gitu kakaknya, saya melihat dokternya kayak gini-gini, saya pelajari kayak gitu. Nah, dari situ mungkin terjadi suatu kebiasaan kayak gitu, kebiasaan ya udah berarti nanti kalau misalnya ada kayak gini jangan panik, lakuin tindakan seperti ini kayak gitu. Nah, kebetulan setelah saya
training yoga, artinya saya sudah maksudnya tahu lah ya cara bagaimana untuk contoh kalau yoga kan exercise gitu. Jadi saya alihkan ke saya latihan sendiri kayak gitu. Saya bikin badan tuh capek sendiri kayak gitu. Misal ketika sepulang dinas saya exercise kayak gitu kan, atau mungkin sekedar latihan nafas, itu sangat membantu, Dok. Memang awal-awal panik karena jauh dari orang tua juga kan di kampung kan, jadi kepikiran kayak gitu. Tapi saya mengantisipasi dengan cara video call setiap hari, kayak gitu. Atau mungkin saya menurunkan stres itu, Dok, kayak gitu. Dan sangat efektif sih, seperti itu. Jadi secara teoritis kedokteran, secara psikiatri gitu, exercise gimana pengaruhnya? Memang bisa membuat stabil. Bisa banget ya. Tadi kan setiap exercise itu meningkatkan endorfin. Endorfin ya, hormon bahagia. Iya, rasa senang, happy ya. gitu. Iya, happy. Nah, terutama yang Mas Agung lakukan tuh yoga itu kan mindfulness. Sekarang mindfulness itu lagi terkenal nih di dunia during this pandemic ya. Jadi mindful sehingga dapat kemudian seperti mengerem dulu ya, Ya paling nggak saya punya rem dulu lah gitu, Dok. Karena melihat orang di luar sana kayak beli sepeda, beli sepatu roda, terusan lari kayak gitu kan. Memang sih itu olahraga, tapi apakah di masa pandemi ini efektif kayak gitu loh? Kita harus keluar rumah gitu kan, lari sepeda kan harus keluar rumah gitu kan. Belum kayak misal sepedanya mahal gitu kan, dijamret kayak gitu kan, banyak kejadian seperti itu. Sedangkan kalau yoga cuman butuh modal matras ya kan, kalau nggak balok yoga sama anduk, udah kita latihan sendiri kayak gitu loh. Jadi just simple kayak gitu loh buat badan kita. Tapi gue lebih suka jalan biasanya, Gung. Nah, itu, Dok. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Terus ketemu tukang bubur, mampir. Itu makan dulu ya. Nggak apa-apa sih, Dok. Kalau dokter dari rumah jalannya ke Monas nggak apa-apa gitu. Kan keringetan tuh, nyampe Monas beli bubur, itu kan enak. Orang beda-beda loh Mas Agung. Ada yang nggak bisa hidup diam gitu kan, terutama orang-orang yang hiperaktif ya kayak betul. Kan. Itu harus bergerak kan. Bergerak itu juga bisa mengurangi cemas gitu. Ya betul sekali. Beda-beda sih. Memang sih. Ada juga saya pernah nemuin teman saya ketika dia panik, dia jalan tuh kanan kiri kayak setrikaan, Dok. Dia bingung kayak gitu. Padahal dia sebenarnya lagi mikir, cuman dia bolak-balik maju mundur kayak gitu. Ternyata dia lagi mikir. Tapi cara mengatasinya kecemasan itu dia seperti itu. Seperti itu. Dan itu sah-sah aja ya, Sis. Cara mengatasi kecemasan seperti itu boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja Bang Aisy. Jadi kan kita punya cara sendiri ya untuk mengatasi kecemasan, tapi tentu yang sehat ya, yang sifatnya tidak maladaptif atau malah mengganggu orang lain ya. Tadi bolak-balik seperti itu sebenarnya distraksi kan ya. Ya, betul. Jalan gitu kan, tapi dia sambil mikir gitu. Sebenarnya itu adalah distraksi. Nah, setiap orang kan punya tips sendiri. Kalau misalnya ada yang kemudian tadi tuh yoga kayak Mas Agung, atau kemudian juga ada yang pengennya ada mendengar sesuatu gitu. Jadi misalnya ke musik gitu kan ya, bisa seperti itu. Atau kemudian juga waktu itu mengalihkan ke hobi tanaman misalnya. Jadi melihat cocok tanam gitu ya. Melihat makhluk hidup kan nih tumbuh gitu. Atau lihat akuarium ya, Dok ya, bisa jadi kan. Benar. Akuarium banyak sekali loh pasien-pasien saya yang menggunakan akuarium. Pantesan selama pandemi ini kayaknya bisnis tanaman malah maju ya. Makin maju, Dok, makin tinggi, Dok. Ya. Sama binatang peliharaan ya. Iya, atau mungkin ini lagi, Dok, kayak essential oil gitu ya. Kalau saya sih memang suka ya, kayak pakai diffuser, kasih essential oil kayak wangi yang harum gitu, yang buat stress relief kayak gitu. Itu efektif, Dok, kayak gitu. Jadi tidur lebih nyenyak, bangun juga seger kayak gitu sih. Iya. Jadi mindful ya. Iya, prinsipnya gini Bang Aisy, ketika di luar kita tidak bisa dikontrol, maka kita harus mengontrol yang ada di dalam diri kita, yaitu pikiran. Itu menarik tuh. Jadi kita tidak berharap mengontrol sesuatu yang di luar jangkauan kita ya, tapi kita bisa mengontrol apa yang ada di dalam diri kita. Iya. Waduh, itu mesti di-highlight itu perkataan itu ya. Jadi kita bisa mindful disambung ya, bukannya dipisah. Mindful gitu. Bukan mindful. Mindful. Ya. Benar. Itu menarik. Dokter
Tiana, Dokter Sister mau tanya dong, kan psikiatri itu kan ngebantu gitu ya, ngebantu banyak orang untuk kayak contoh lagi masa pandemi kayak gini kan ngebantu untuk open konsultasi buat menangani kayak contoh kecemasan, ngurangin depresi kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika seorang psikiatri stres atau depresi kan psikiatri juga maksudnya manusia biasa gitu ya. Nah, itu kalau stres gimana kayak gitu? Apakah sesuai teori kayak gitu? Apakah dia harus seperti apa kayak gitu? Karena saya ada beberapa nemuin gitu ya teman dia dokter jiwa juga gitu, psikiater juga, tapi ketika dia putus sama pacarnya dia berduka, dia maksudnya bukan putus tapi ditinggalkan oleh pasangannya itu dia sampai berbulan-bulan kayak gitu. Padahal dia ketika nge-support orang itu bisa kayak gitu, Dok. Itu gimana ya, Dok? Ditinggal pacarnya pada saat pandemi apa gimana nih, Gong? Meninggal, Dok. Oh, meninggal. Ya, itu kayaknya sedih banget kayaknya. Ini berkaitan. Tadi aku pada saat pagi nih, terus terang aku mikir, aku sih kalau misalnya jadi dokter jiwa kayak sister kayaknya nggak sanggup deh. Gue udah punya masalah sendiri, terus kemudian gue dengerin masalah orang lain setiap hari sepanjang minggu gitu. Gimana caranya gitu? Gimana sih tips? Belum pasien ya, Dok ya, yang belum sakit gitu ya, Dok ya. Iya. Psikiater kan juga boleh mengalami perubahan emosi ya. Betul. Ya, maksudnya kalau ada sesuatu yang terjadi stresor gitu kan kita bisa juga sedih, cemas, itu kan bisa aja ya, Bang Aisy dan Mas Agung. Dan katanya mengobati diri sendiri lebih susah ya daripada mengobati orang lain. Bahkan mengobati keluarga sendiri lebih susah daripada mengobati orang lain gitu kan ya. Nah, ya kami juga pernahlah mengalami hal-hal seperti itu. Tapi kemudian aktivasi mental core itu kekuatan mental pada diri sendiri itu menjadi mungkin lebih tinggi kali ya daripada yang tidak bergerak di kesehatan jiwa gitu ya. Misalnya kita punya cara sendiri, kita udah tahu nih gitu pola kita kalau misalnya lagi menghadapi suatu stresor, maka apa sih yang harus kita lakukan supaya tidak berkepanjangan. Sedih, cemas, kesel itu ada kok gitu. Pada awal pandemi itu saya cemas banget gitu. Dan kemudian saya dan teman-teman di manajemen psikiatri kan harus bergerak kan untuk menenangkan staf yang ada, kemudian juga harus bergerak memenuhi kebutuhan pada saat itu, dan kami juga punya PPDS ya, mahasiswa gitu ya, jadi itu kan harus bergerak cepat gitu. Tapi tadi tuh kami jadi beradaptasi dengan cepat, dan jangan lupa lingkungan sekitar itu menjadi pendukung yang sangat baik kok. Jadi bisa support berbagi. system ya. Ya, kalau saya sendiri berbagi itu lebih menyenangkan. Jadi misalnya kalau saya stres, saya nggak mau kemudian saya sendiri pendem gitu. Kan ada orang yang seperti itu ya. Tapi kalau saya senangnya berbagi gitu. Punya sahabat, kemudian bisa gitu, Dok, ya. Katarsis itu namanya katarsis ya. Katarsis itu ekspresi emosi kita dan pikiran kita. Itu sudah menurunkan stres kita itu dengan signifikan, dengan bermakna. Nah, itu yang rasanya harus dilakukan. Makanya salah satu risk factor atau faktor risiko mengalami masalah emosional adalah pada orang-orang yang cenderung pendiam ya, daripada orang-orang yang ekspresif tuh gitu. Kalau pendiam kayaknya kan disimpan aja semua sendiri. Seperti itu. Tuh, Gong, jangan diem-diem aja. Jangan main di Dokter Aisy berbagi. Tapi Dok, saya tipe orang yang sama sih kayak Dokter Sista ini. Kalau misalnya saya ekspresif orangnya, tapi saya cenderung ketika mau curhat atau cerita ke orang itu saya paling anti. Jadi kalau ada masalah saya pendam sendiri sih, seperti itu. Nah, itu berhati-hati ya. Jadi ada orang yang kelihatannya ekstrovert, tapi sebetulnya dia ada masalah-masalah yang tertentu dia keep it inside gitu. Nah, itu kan artinya bisa potensi bermasalah juga tuh. Benar. Nah, kita bisa lihat ekstrovertnya itu dangkal, jadi superficial, asal ketawa-ketawa, asal hahaha gitu kan, bercanda-bercanda gitu. Tapi setiap pembicaraannya superficial gitu, nggak bisa mengungkapkan perasaan pada orang lain. Itu terlihat ya, Dok ya? Terlihat, iya. Ketika kita berinteraksi gitu ya, terlihat. Hati-hati lo, Gong. Kelihatan pokoknya sama Dokter Sister sih.
Cenayang dong, Dok. Kan dari gestur tubuh, kata-kata, ekspresi muka, itu kan menggambarkan profil seseorang ya. Masya Allah. Jadi itu kuncinya ya. Artinya begitu kita belajar kesehatan mental, kedokteran jiwa, maka kita tahu kelemahan dan kelebihan dari kita ini. Sehingga begitu ada misalnya masalah, ada hendaya gitu, kita bisa koreksi itu karena kita tahu kelemahan kita di mana gitu ya kira-kira ya. Iya, benar. Trial and error sama aja gitu ya, trial and error terhadap diri sendiri untuk coping mechanism, untuk coping beradaptasi itu trial and error. Kalau misalnya kita memang tidak cocok, bukan berarti kemudian tidak ada hal yang cocok lagi untuk kita. Kan kita mencoba gitu. Ini efektifnya kurang nih, berarti aku harus cari yang lebih efektif. Lebih efektif. Oh ya betul. Gitu. Ya, betul. Dan ini kan berkaitan dengan apa yang data dari WHO kan, bahwa 1 dari 4 ya kalau nggak salah, dari 1 dari 4 orang itu mengalami gangguan kesehatan jiwa ya. Dan mereka kadang-kadang banyak sekali yang nggak sadar hal tersebut gitu. Dan ketika dia nggak sadar, dia nggak tahu bagaimana cara mengoreksinya pasti. Nah, sebetulnya untuk orang awam nih, Sis, apa yang harus mereka lakukan? Atau harus mereka waspadai lah gitu. Nah, iya, maksudnya mungkin biar setiap orang itu sadar kalau mereka tuh punya masalah kesehatan mental gitu, Dok. Iya. Kadang kan memang karena kebiasaan, karena dia nyaman dengan kondisi seperti itu, padahal sebenarnya tuh dia sedang mengalami gangguan kesehatan mental, tapi dia masih dalam zona nyaman kayak gitu loh. Itu gimana, Dok? Jadi kalau misalnya kita bilang masalah kesehatan mental atau misalnya ke arah gangguan jiwa ya, berarti itu sudah ada distres dan disfungsi. Artinya kehidupan sehari-hari itu sudah berdampak gitu. Kalau misalnya sedih tapi masih bisa kerja, masih bisa kemudian berelasi sama orang lain, gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan juga perawatan diri ya, nah itu adalah gejala awal tuh gitu. Tidur susah. Atau tidur berlebihan, makannya udah nggak nafsu, atau makannya nafsu banget, nah gitu ya. Tidur berlebihan juga gangguan ya, Dok? Iya, orang banyak yang tidur berlebihan untuk apa? Shutdown, supaya dia melupakan realita kan? Ya. Nah itu yang terjadi. Kemudian kurang tidur juga sama. Oh, susah tidur kan itu adalah tanda-tanda suatu kecemasan gitu kan saya dong. Bukan tapi kan lu kurang tidurnya gara-gara jaga. Beda. Enggak sih, Dok. Jadi kayak gini, saya nggak tahu ya, Dok. Semenjak saya yoga dan semenjak saya latihan itu ketika saya tidur lewat dari 6 jam, badan tuh nggak enak, Dok. Jadi saya sehari itu tidur tuh 5-6 jam udah, mentok itu 6 jam. Jadi kalau di teori 8 jam gitu ya, saya nggak bisa, Dok. Bangun itu badan nggak seger, sakit semua, terus pusing kayak gitu. Tapi ketika 4 jam, 5 jam, bangun tuh biasa aja, seger-seger aja kayak gitu loh. Jadi itu cukup kan buat Mas Agung? Cukup bagi saya sih. Karena adalah pagi harinya. Iya. Oh, nggak apa-apa ya, Dok ya? Iya. Jadi artinya nggak mesti 8 jam, tapi begitu kita merasakan kesegaran pada saat bangun di pagi hari, itu udah cukup. Berarti kualitas tidur ya, lebih ke kualitas tidurnya ya. Kedalaman tidur gitu ya. Tapi kan sebenarnya waktu juga 6-8 jam kan cukup ya. Nggak selalu harus 8 jam gitu kan. Wow. Tapi kadang, Dok, kayak misal sejam 2 jam saya tidur kayak gitu. Bahkan mungkin tidur sambil duduk pun senderan kayak gitu, bangun seger gitu nggak apa-apa. Iya, sebenarnya kalau misalnya apa-apa dan nggak apa-apa itu berarti Mas Agung waktu bangun merasakannya seperti apa, kemudian fungsi sehari-harinya masih bagus nggak dengan masih cara bagus. Tidur seperti itu, gitu kan ya? Iya. Karena mungkin kalau kadang lagi capek banget gitu kan, asal tidur aja kayak gitu kan, dan padahal kayak misal karena jadwal padat kayak misal hari ini nih kemarin Dr. Aisy, Bung bisa nggak nih podcast gitu ya? Nanti ya, Dok, jadwal saya padat. Sibuk ya, sibuk. Dia lebih sibuk daripada saya. Iya, orang sibuk nih kayak nih. Jadi kayak misal habis ngajar, terusan mau nggak mau kan saya harus setting nih, Dok. Misal, saya harus tidur sejam 2 jam. Jadi saya udah setting nih, Dok. Saya tidur jam 11, saya harus bangun misalnya jam 1. Nah, ketika saya bangun, itu tepat jam 1. Apa itu karena mindset kebiasaan saya ngebangunin kayak switch off badan saya atau gimana ya, Dok ya? Ya, itu secara otomatis.
Iya, ada yang namanya biological setting ya. Ya. Untuk misalnya kita mau tidur cuma 2 jam nih, bangun Ya. jam segini gitu. Ya. Itu seakan-akan badan kita memang bersiap-siap kan ya, Mas Agung ya. Ya. Gitu. Jadi dalam keadaan sebenarnya antisipatif kan, alert tuh sebenarnya. Mungkin Ya. kedalaman tidurnya nggak terlalu dalam tuh, Mas Agung. Gitu. Iya, Karena iya. itu kan bisa bangun kan, sadar kan. Kalau yang tidurnya dalam sekali, dia nggak bisa. Bablas ya. Gitu. Ya, karena sering sih Dok, kalau misalnya jadwal saya lagi terlalu padat kayak gitu, saya sengaja switch off sendiri gitu. Saya tidur sejam, nanti saya bangun jam sekian. Ya, benar. Jadi pas banget misalnya sejam, kadang sih lewat gitu 10 menit gitu atau 5 menit kayak gitu. Nanti saya bangun, biasa lagi nanti aktivitas lagi kayak gitu. Ya, Mas Agung kayaknya sudah bisa mengorganize ya, kegiatannya kan padat nih. Nah, orangnya senang sibuk kayaknya ya. Stres Dok kalau nganggur kayak gitu, diem malah pusing Dok. Ya kayaknya kalau nggak sibuk kayaknya merasa tidak ada kayak kosong kayak gitu Dok, ya, kayak kosong hampa gitu ya. Hampa kayak gitu. Iya. Oke, balik lagi ke pandemi ini ya. Tadi kan Sister bilang kalau orang yang lebih antisipatif justru potensial dia merasa cemas gitu pada saat pandemi. Tapi kan ini kan kondisi pandemi yang memang kita perlu aware nih. Bagaimana membedakan itu adalah false optimism ya dengan suatu yang memang itu masih awareness tapi yang masih sehat gitu. Gimana tuh Sis? Ya benar. Jadi bukannya segala sesuatu antisipatif itu kan bukannya buruk gitu. Malah masa pandemi ini kan aku harus jaga jarak gitu kan ya, itu kan antisipatif juga ya. Aku harus pakai masker yang sampai ada yang pakai plester gitu kan ya, itu antisipatif juga sebenarnya kan ya. Nah, itu adalah hal yang baik. Tapi maksudnya antisipatif yang berlebihan tuh. Misalnya jadinya ada ya kemudian orang yang benar-benar nggak mau keluar rumah sama sekali sampai sekarang gitu. Jadi dia benar-benar disfungsi, padahal dia harus bekerja gitu kan ya. Jadi kemudian menghambat karirnya, lalu dampaknya kepada keluarga, finansialnya menjadi buruk. Nah, itu adalah sesuatu yang kemudian overthought gitu, kemudian berlebihan. Nanti kalau aku keluar, nanti kumannya nggak nyamperin aku. Nanti kalau misalnya virusnya nyamperin aku, gimana gitu. Nanti aku bawa virus ke rumah gitu. Nah, itu kan sesuatu yang udah irasional kan ya. Nah, itu yang kemudian tidak sehat. Jadi kadang-kadang yang aku lihat memang sebagian orang yang menampakkan atau memunculkan optimisme dia itu sebetulnya adalah satu denial terhadap kondisi yang ada gitu. Jadi positif tapi optimis tapi sebetulnya dia mendenial nih, kan banyak kan hoax kan berseliweran kan. Ini konspirasi lah COVID ini gitu. Jadi sebetulnya dia ini denial atas keeksistensian dari si COVID sendiri gitu kan. Ya, kan gini sih Bang Aisy, kadang-kadang yang diperlihatkan itu adalah sesuatu yang berlawanan dari yang sebenarnya dia pikirin dan rasakan. Itu yang namanya denial ya. Nah, sebenarnya sesuatu yang optimism seperti itu bisa aja sih caranya untuk kemudian menenangkan diri sendiri. Nah, supaya diri sendirinya tenang sehingga dia kemudian orang itu mengatakan hal yang positif-positif saja, bersifat optimis gitu kan ya, itu meredakan kecemasannya. Ada memang seperti itu adalah jadi coping dia gitu dalam menghadapi stresor. Ya, dan itu sah-sah aja ya, coping seperti itu. Sebenarnya kalau suatu denial dipelihara terus ya, lama-lama dia akan capek juga loh. Oh iya, karena terus selalu berbenturan dengan fakta ya. Iya. Oke. Itu denial satu hal, kemudian kan bisa diikuti oleh keadaan lain yang harus dia deny juga kan ya, sangkal juga terus saja dalam penyangkalan seperti itu. Dalam satu sisi dia akan merasa lelah juga gitu. Menarik ya. Jadi sebetulnya denial itu adalah coping mechanism dari sebagian orang gitu ya untuk menghadapi suatu masalah. Dan ini juga berkaitan dengan bagaimana kita menyebarkan informasi yang benar kan. Begitu kita melihat ini ada suatu coping mekanismenya, bagaimana strategi kita untuk memberitahu nih, atau tidak usah diberitahu karena sebetulnya di dalam bawah sadar dia udah mengakui sebetulnya.
Sebenarnya kita bisa lihat sih Bang Aisy, misalnya nih orang itu sebenarnya bersikap seperti itu karena kecemasannya yang tinggi sebenarnya ya, tapi dia tidak mau memperlihatkan kepada orang lain karena kecemasannya itu tentang kecemasannya itu. Nah, mungkin kalau misalnya seperti itu, maka masih bisa ya kemudian diedukasi gitu kan ya, didekati. Ada juga yang kemudian pada orang-orang yang merasa self esteem-nya, citra dirinya terlalu tinggi sampai kemudian ke arah narsisistik, maka dia susah kan diedukasi ya, diberitahu kan ya. Jadi harus ada pendekatan yang lain juga yang seolah-olah tidak menggurui dia gitu. Jadi saya rasa sih pasti dalam suatu komunitas itu ada ya orang yang kemudian tadi tuh misalnya menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Nah, kita sebenarnya tidak boleh frontal juga untuk mendekatinya karena setiap orang itu pasti punya apa tuh namanya, locus minoris itu kekurangan yang menyebabkan dia akhirnya bersikap seperti itu. Jadi kalau saya sih berasa edukasi massal memang harus dilakukan gitu ya. Edukasi massal harus dilakukan secara intensif sehingga mereka yang denial juga lama-kelamaan kan akan merasa bahwa ini benar ya karena edukasinya terus-terusan ada, fakta yang ada diberikan gitu ya. Dan tidak bersifat frontal pada orang-orang seperti itu karena secara misal dilakukan secara frontal, mungkin mereka juga tidak nyaman sehingga mereka akan meneruskan perilaku tersebut gitu. Menarik, jadi menarik nih. Jadi aku berpikir berarti orang-orang yang menolak keberadaan atau kebenaran pandemi ini itu bisa karena dua hal, dia cemas berlebihan yang menyebabkan dia denial, atau dia memang ada kepribadian narsisistik seperti itu. Salah satunya misalnya bisa aja narsisistik sebagai profilnya ya, sehingga tidak bisa menerima masukan dari luar. Atau ada juga Bang Aisy yang memang neglected gitu. Gitu kan ya, yang memang kayaknya enggak lah, nggak mau tahu gitu. Kayaknya salah. Nah, itu kan bodoh amat gitu ya, misalnya masa bodoh gitu ya. Iya, ada yang seperti itu kan, neglected aja. Iya. Berarti pendekatannya lebih ke pendekatan humanis gitu ya, Dok? Iya, jadi menurut kita saya rangkul secara bersama kayak gitu, kita tetap kasih informasi. Benar, informasi yang benar dikasih, kemudian juga pendekatan secara apa ya, lingkungan ya. Kalau edukasi itu kan bisa skala nasional, terus lingkungan dalam ruang lingkupnya dialah gitu ya. Nah, itu kan masalahnya gini Dok, kadang di Indonesia itu cuman masalah gara-gara grup WhatsApp, Dok. Dia misal dari mana? Dari WhatsApp. WhatsApp-nya dari siapa? Dari Pak RT, dari Pak RW. Itu jadi geger semua gitu loh. Jadi hoax satu yang nggak tahu informasi dari mana itu bisa dipercaya loh Dok loh. Ketimbang kayak misal dari kita nih, dari tenaga kesehatan, dari medis gitu ya, yang memberikan informasi secara lugas kayak gitu, secara benar kayak gitu, malah kadang disepelekin kayak gitu loh Dok. Iya kan, sesuatu yang bombastis itu lebih menyenangkan ya. Atau sesuatu yang gini, yang memberikan harapan tinggi pada suatu keadaan yang tidak pasti, ini kan lebih menyenangkan ya, daripada kita yang memberikan fakta sebenarnya, misalnya pada gelombang kedua kemarin. Nah, sebenarnya itu ya, Mas Agung tuh bener banget tuh. Semua orang akhirnya broadcast kan ya, tanpa dibaca, tanpa dibaca dia broadcast. Nah, kadang cuma baca judulnya aja itu mereka udah percaya gitu, udah langsung masuk mindset gitu. Kayak di hipnotis gitu Dok. Iya, berasanya juga kalau misalnya dia membroadcast itu dia punya eksistensi juga sih, gitu kan. Jadi dia kayaknya berperan sesuatu, padahal dia nggak baca isinya juga loh. Padahal salah. Iya, padahal isinya salah. Nah itu giliran salah. Ya, giliran salah yang ngasih tahu itu Pak RT yang ngasih tahu. Blaming orang, ya kan? Orang. Jadi literasi digital itu penting loh, Mas Agung dan Bang Aisy. Ini penting sekali literasi digital. Gimana kemudian dia menyaring pesan, kemudian mengirimkan pesan lagi. Itu literasi digital itu penting untuk generasi muda sekarang deh. Kalau enggak semuanya akan diabsorpsi kan, ya, nggak bisa menyaring. Kalau generasi muda kan mereka terlahir dari teknologi itu udah ada ya, Sis ya. Yang jadi masalah, dan aku pernah baca gini, justru yang menyebarkan hoax itu biasanya generasi baby boomer atau generasi X ya gitu ya. Karena mereka memang tidak terlahir pada saat sudah ada teknologi yang seperti sekarang gitu. Nah, gimana kita ini ya cara menguranginya, minimal meminimalisirnya deh. Itu. Iya, nah kalau ya untuk generasi yang untuk semua generasi lah ya, kan
misalnya gini, orang tua gitu ya, Iya. mama saya lah misalnya, itu kan nggak tahu benar atau salah kan, terus di-broadcast aja ke yang lain gitu ya. Nah sebenarnya memang harus ada sih edukasi tentang memanfaatkan media online. Nah itu bisa juga ya, edukasi itu bisa dibuat kan dari generasi muda sampai generasi yang tua atau yang kita lah ya baby boomer seperti ini dengan cara yang menarik gitu. Karena kan nggak ada yang tahu, mama saya nggak tahu tuh. Ini ya dikasih orang harusnya disebarin juga dong, tapi harus dibaca dulu. Nah akhirnya kan diajarin seperti itu ya. Gitu. Jadi memang penting sih untuk literasi digital ini. Iya. Wow. Dan ini satu hal poin penting lagi nih ya, literasi digital ya, untuk mengurangi hoax gitu ya. Dan sekarang semakin berani juga orang yang bukan sekedar men-sharing, tapi create konten yang memang benar-benar dia nggak mungkin demi alasan keuntungan untuk pribadi gitu, tapi memakai data-data fiktif ya, yang kemudian di-share itu bahaya banget ya. Apa sebetulnya yang mendasari hal tersebut gitu? Ya, nah Bang Aisy gini deh, ini saya banyak dapat kasus ya dari generasi milenial ya, digital. Oh gitu. Ya, jadi mereka itu memanfaatkan online kan ya untuk eksistensi. Misalnya gini, mereka ada yang datang merasa kesel banget karena kok temennya bisa sih posting di media sosial sesuatu hal yang kayaknya berguna deh. Dia naik sepeda kemana, terus dia bikin ini, bikin itu. Nah anak ini remaja ini merasa depresi gitu. Merasa depresi, kok aku nggak seperti itu sih dok, aku tuh buruk banget deh, aku tuh jelek banget, aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Nah jadi kan artinya pengaruh sosial media itu banyak banget ya untuk orang ya, untuk dewasa muda dan remaja gitu. Mereka merasa jadi tidak ada eksistensi. Nah mulai tuh akhirnya mereka mengkreatkan posting-posting sesuatu yang kemudian karena mereka nggak dapat literasi digital, jadi yang diposting itu kan jadi mungkin isinya jadi tidak baik seperti itu ya, untuk eksistensi diri. Kalau misalnya di-like oleh banyak orang, mereka merasa citra dirinya naik, aku hebat. Nah gitu. Tapi kalau yang like sedikit, mereka depresi lagi. Ya, banyak loh dok yang seperti itu loh. Banyak loh dok. Kayak butuh like, misal like-nya, saya punya temen kayak gitu kan. Ini like-mu banyak ya. Ternyata pas dilihat cuman sekedar untuk pemuasan diri sendiri dok. Jadi karena memang dia pingin kayak jadi kayak selebgram kayak gitu, dia beli like, dia beli followers kayak gitu. Kan kelihatan ya orang yang beli followers itu ketika like-nya sedikit kan, oh berarti dia beli followers kayak gitu. Wow. Ya ini menarik ya. Dokter mau beli followers dok? Enggak, aku kan ditanya, Dokter Aisy berbagi nampilin si Fulan nih gitu dong supaya ini narik viewer. Kata aku, kita nggak nyari viewer yang nyari kita. Karena memang gini, ya benar ya, pola asuh itu jadi sekarang kita mesti beradaptasi ya. Apa yang kita dapat dari orang tua kita dulu, kemudian untuk kita terapkan pada anak-anak kita itu bisa berbeda ya Sis ya. Karena pada saat dulu di mana alat telekomunikasi ini nggak begitu segencar sekarang, kita kan nggak bisa melihat komparasi dengan kehidupan yang lain ya kan. Seperti yang Sista bilang, wah di sana ternyata begitu di situ gitu. Kok saya cuma begini gitu kan. Nah, jadi kita menganggap bahwa dunia kita ini adalah udah dunia yang ya memang seperti ini gitu, pola asuh seperti ini gitu. Tapi begitu sekarang kan mereka terpapar. Nah, bagaimana sebagai misalnya orang tua untuk mencegah supaya jangan terjadi tadi tuh, begitu dia melihat yang sesuatu yang lebih wah gitu ya, misalnya tadi follower banyak, ketenaran juga didapat gitu, mungkin juga hidupnya terasa enak gitu, tapi mungkin pada keluarga yang ini mungkin anaknya merasa gue kok nggak bisa begitu gitu. Nah gimana sih orang tua supaya mengurangi hal tersebut gitu? Ya benar sih Bang Aisy. Ini jadi orang tua zaman sekarang ini penuh tantangan ya, karena kan generasi yang sekarang ini berani speak up kan. Nah mereka kan dulu
perasaan angkatan kita kan iya aja gitu ya kalau sama orang tua ya gitu ya, walaupun ngedumel. Tapi kalau sekarang enggak kan, bisa protes, bisa kemudian menurut saya seperti ini, wah orang tuanya kaget kan ya, terus dia udah googling dulu lagi. Saya udah kok ini jawabannya seperti ini gitu, mama salah ya, mama bersikap itu salah. Nah, memang akhirnya orang tua itu kan sebenarnya good enough, mesti good enough, jangan over, jangan kemudian juga kurang, tapi enough, good enough gitu ya, jangan too good atau kemudian malah kurang baik. Nah, harus di good enough. Jadi artinya tarik ulur tuh Bang Aisy. Tapi tadi citra diri atau self esteem seorang anak itu terbentuk asalnya dari keluarga gitu. Saya seringkali mendapatkan anak yang merasa rendah diri di lingkungannya karena memang di keluarga itu kurang pujian terhadap dia, kurang apresiasi terhadap dia gitu ya, over demanding terhadap anak gitu ya, sesuatu yang kalau misalnya nilainya harus 90, dia dapat 87, udah itu jelek. Nah, gitu kan ya. Sehingga akhirnya dia lari kemana? Ke medsos yang dia bisa dipuji oleh ratusan orang, larinya ke games online. Di mana dunia itu, kalau di games online itu kan apa? Dunia itu pasti. Kalau misalnya mendapatkan sekian diamond, maka dia dapat senjatanya ini. Gitu. Pasti kan, kalau di dunia nyata, aku kalau kemarin 80, aku kata mama bagus, aku melakukan ini kata mama bagus, tapi kok sekarang mama bilangnya jelek ya. Nah, itu kan sesuatu yang nggak pasti. Jadi rules di rumah itu harus ada dan konsisten, antara ayah dan ibu harus konsisten dalam melakukan rules-nya. Dan dalam menciptakan rules, anak itu harus diajak bicara juga sebenarnya. Ya. Diskusi jadinya. Anak remaja kan artinya, kalau misalnya dia di bawah 10 tahun, di bawah 11 tahun kan belum bisa ya untuk sebenarnya sebab akibat itu udah bisa dari sejak 8 tahun. Oh, 8 Jadi tahun bisa ya? Kenapa sih begini, yang simpel aja, kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh gitu. Kenapa sih harus bermain internet di public space, di rumah, di ruang tamu, di ruang makan, di ruang keluarga, tidak di kamar kamu gitu. Kenapa? Nah, itu bisa dijelaskan kan ya. Wow. Ini jadi menarik ya, kita dari bergeser nih dari gangguan mental di pandemi jadi ke pola asuh. Tapi itu semuanya berkaitan sih kalau menurut gue ya. Terus ya. Dok, boleh balik ke tadi nggak dok, kayak yang denial tadi ya dok? Iya. Untuk normal orang menerima suatu penolakan kayak denial itu berapa sih dok? Berapa hari? Berapa lama? Berapa lama tadi kan belum sempat dibahas ya. Maksudnya dan kalau dikatakan dia itu sudah sampai mengganggu kesehatan mental dia tuh berapa lama jangkanya? Itu apakah dengan hitungan hari, misal yang normal itu 7 hari, setelah lewat 7 hari dia sudah bisa accepting atau menerima kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang dengan 3 hari aja, tapi dia sudah sangat mengganggu aktivitas pribadinya dia dan juga sampai berdampak atau merugikan orang lain, apakah itu bisa juga dikatakan sudah mengalami gangguan kesehatan mental atau gimana? Boleh jelaskan? Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya ada stresor, maka orang itu kan penerimaannya bertahap ya, dari yang denial gitu ya. Kalau misalnya ditanya yang kalau jadi gangguan itu sudah seberapa lama? Nah, balik tuh, denialnya kemudian menyebabkan proses berkelanjutan nih. Akhirnya dia mengganggu kehidupan dia sendiri gitu, atau misalnya kehidupan dia sama orang lain, keluarganya. Nah, itu sudah kemudian kita katakan sebuah masalah. Dan denial itu sebenarnya memang nggak ada misalnya seminggu harus sudah kelar gitu, enggak gitu. Tapi dalam proses denial itu apakah kemudian ada masalah-masalah emosi. Jadi yang terekspresi keluar adalah masalah emosinya tuh, Mas Agung. Misalnya karena dia denial sehingga yang keluar adalah jadi susah tidur misalnya gitu ya, karena dia denial nih, dia nggak mau makan misalnya gitu ya dok ya. Misalnya benar. Gitu. Atau misalnya jadi gampang marah karena dia denial, dia nggak mau menyalahkan diri sendiri, akhirnya dia menyalahkan lingkungan. Nah, jadi gampang marah, irritable. Nah, gitu itu yang terjadi ya. Wow. Wah, seru nih. Sama nggak dok dari tadi denial itu masuk dalam kategori kayak kan dari suatu terjadinya stres, dia terbentuk suatu denial gitu ya, sebagai langkah antisipasi tubuh kita gitu, coping. Nah, sama nggak sih kayak proses kehilangan? Kehilangan kan juga ada bagian dari denial. Itu sama nggak dok?
Sama, iya. Sama ya. Benar. Iya, sampai Grief cycle ya. acceptance. Apa? Grief cycle. Iya, benar. Iya betul. Ya. Iya. Iya. Aduh. Sampai acceptance pada Ya, akhirnya. sampai menerima itu kan ya panjang sih prosesnya. Panjang. Kalau lebih dari 6 bulan berarti memang sudah ada masalah. Masalah. Ya. Oke. Gitu. Nah, yang pada saat fase-fase awal ya, seseorang yang merasakan masalah atau musibah gitu ya, itu ada batasan waktunya nggak? Dia harusnya dia udah oke nih gitu. Tadi ada saya dengar 2 minggu. Apakah 2 minggu jadi patokan nggak, Sis? Ya, 2 minggu itu memang untuk mengalami yang fase depresi tuh. Kalau misalnya tadi gejala depresi bertahan 2 minggu, maka dia sudah masuk ke dalam gangguan depresi. Tapi yang proses kehilangan itu kita sebut sebagai suatu masalah kalau dia udah lewat dari 6 bulan, dia masih seperti itu. Ya. Okay. Tadi ada masalah-masalah emosi yang menonjol. Kalau misalnya pada suatu saat dia ingat lagi tentang ayahnya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau proses itu masih masalah emosinya menonjol sampai mengganggu fungsinya selama 6 bulan, itu adalah suatu gangguan. Nah, agak basic mungkin supaya untuk orang awam ya. Depresi, cemas, burnout tadi 3 hal itu bedanya apa sih? Iya. Nah, kalau burnout sendiri memang istilah bukan gangguan, tidak ada masuk dalam klasifikasi gangguan jiwa ya, Bang Ais ya. Burnout itu adalah suatu stres yang sudah berlebihan gitu ya. Dan burnout ini bisa bermanifestasi pada banyak masalah emosi. Misalnya depresi, jadi orangnya jadi depresi gitu, orangnya jadi cemas, orangnya jadi kemudian fobia sosial, nggak mau keluar, nggak mau ketemu orang, nah gitu ya. Atau misalnya orangnya jadi psikotik. Nah, bisa tuh kemudian itu adalah bisa ada yang sampai resiko meninggal, resiko bunuh diri, maaf. Ya, pada orang gangguan depresi berat sangat mungkin ada ide untuk mengakhiri hidup. Nah, gitu. Jadi itu. Nah, kalau gangguan depresi tadi tuh moodnya sedih, kehilangan minat, yang tadinya dia sukai, dia tidak sukai lagi, dan lelah sepanjang waktu. Ya. Nah, kalau cemas itu orangnya cemas pada semua hal yang sebenarnya juga secara berlebihan gitu. Bahkan ada yang tadi tuh, misalnya ada orang keluar dari pintu itu merasa virus COVID-nya udah nempel di dia. Ya. Walaupun dia pakai alat lengkap ya, nah itu adalah cemas berlebihan sampai susah tidur pada akhirnya. Oke. Nah, ini kan pandemi kita belum tahu. 1,5 tahun ada variasi mutasi virus baru, Mu lah, terus kemudian Lambda, kemudian kita nggak tahu sampai kapan ini. Nah, untuk mencegah terjadinya tadi gejala-gejala gangguan mental itu, apa yang mesti kita lakukan atau apa yang kita mesti persiapkan nih, Sis? Iya. Nah, satu hal ya, kita harus mencari simple aja. Apa sih yang bisa kita lakukan secara cepat untuk bisa mendistraksi pikiran kita yang terlalu berlebihan itu, gitu ya. Misalnya tadi kalau Mas Agung langsung mindful nih, yoga gitu kan ya, meditasi. Itu Mas Agung caranya seperti itu. Tapi yang paling simple adalah sistem grounding. Nah, grounding itu jadi kita harus memperhatikan lingkungan kita gitu. Cari deh 5 hal yang bisa kita lihat gitu ya. 4 hal yang bisa kita dengar, 3 hal yang bisa kita rasakan gitu ya. Kemudian 2 hal yang kemudian kita bisa bisa katakan gitu ya. Kemudian juga grounding terhadap lingkungan sekitar gitu. Sampai kemudian kita merasa oh iya ya, pejamkan aja mata. Aku mendengar suara jam aku ya. Ya. Kemudian aku mendengar ada orang bicara di pojok sana gitu. Terus buka matanya, aku lihat langit biru misalnya gitu. Jadi grounding terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu membuat tadi tuh emosi yang tadinya udah tinggi banget, mau marah-marah, langsung grounding. Nah, gitu. Ada jeda. Itu jadi kita tidak impulsif gitu. Yang tadinya mau ngomongnya kasar nih sama orang lain karena marah gitu kan ya. Jadi ada sistem grounding itu yang bisa kita lakukan secara cepat. Lalu kenali ya, siapa sih orang yang bisa kita ajak bicara. Kalau misalnya nggak bisa untuk ekspresif begitu, buat jurnal.
Nah, jurnal itu penting sekali. Diary maksudnya? Iya, diary. Aku hari ini lagi kesel sama papa aku karena bla bla bla. Itu seperti itu. Aku kesel sama teman aku karena diary itu penting loh, Bang Aisy dan Mas Agung gitu. Itu penting sekali. Udah terekspos kan gitu keluar perasaan kita. Ya. Nah, terus nanti juga kita bisa lihat tuh. Ternyata dari diary kita waktu itu cara ini efektif nih. Nah, langsung kan percaya diri kan. Oh iya ya. Dan waktu itu ada kejadian yang sama nih sama sekarang. Terus dia ingat waktu itu aku bisa kok akhirnya nggak melakukannya. Nah, berarti aku lebih pede nih. Oh, aku bisa kok sebenarnya. Nah, gitu. Jadi menarik. Pikiran yang langsung jump to conclusion, aku nggak bisa, aku buruk, aku pasti akan sial. Nah, itu bisa akhirnya teredam karena dulu aku pernah dan aku bisa. Nah, gitu. Jadi bisa. Jadi bisa juga ya, Sis ya, pada kondisi di mana kita fight or flight, itu kita grounding, kita pakai grounding. Jadi nggak mesti di COVID nih. Misalnya ada satu kondisi peristiwa, gitu kan. Kita kan umumnya responsif, gitu ya. Nah, itu kita coba grounding dulu. Nah, gitu. Iya. Oke. Dokter Sister, kalau misalnya ada beberapa kan grounding itu kan nggak semua orang maksudnya bisa melakukan itu. Kalau untuk orang-orang yang memang dia biasa ekspresif, contoh untuk menurunkan itu dia harus marah gitu nih. Dia harus diungkapin gitu. Misal entah dia ngumpat ke tembok atau mungkin ke cermin atau mungkin ke mana atau mungkin teriak, itu gimana, Dok? Itu kan agresif ya, Mas Agung ya. Nah, misalnya saya ada pasien itu kalau marah harus membunuh cicak gitu, membunuh cicaknya itu sampai dibakar. Nah, itu sampai dikulitin. Nah, itu kan sebenarnya agresivitas ya keluar. Artinya kan itu maladaptif gitu. Itu kan kemarahan dan setelah dia melakukan itu pun sebenarnya dia masih marah. Nah, jadi sebenarnya kemarahan itu kan nggak harus disalurkan secara agresif kan ya. Jadi tadi sistem grounding itu pada akhirnya merilis kemarahan tersebut. Nah, saya juga sering sih mengajarkan pasien untuk kemudian ada stress ball tuh yang dipencet-pencet. Itu kan pengalihan. Kayak squishy juga sama, Dok. Ya, kayak squishy benar. Itu kan berarti ada fungsinya ya squishy ya? Iya, itu pengalihan loh. Baru tahu saya. Ya, itu kan energi ya. Energi itu mesti dikeluarin ya. Iya, benar. Dan grounding itu salah satu bentuk CBT. Sebenarnya itu adalah terapi perilaku sih, Bang Aisy. Jadi kan itu melibatkan ini aja ya, perilaku sesaat gitu ya. Nah, kalau CBT itu kita harus berfokus pada cognitive errors-nya apa sih? Ya. Oke. Misalnya teman aku lewat nggak nyapa aku, berarti teman aku nggak suka sama aku. Nah, itu adalah cognitive errors kan? Cognitive error, ya. Alternatifnya apa sih? Oh, dia lagi mikirin ujiannya. Kayaknya dia nggak bisa tuh ujiannya sebelumnya. Oh, dia kayaknya lagi sibuk. Oh, dia lagi kesel saat itu sehingga dia nggak menyapa saya. Nah, itu ada alternatif pikiran. Itu lebih ke positive thinking gitu ya, Dok, simpelnya. Sebenarnya rational thinking. Rational thinking ya. Oh iya benar. Karena positive thinkingnya saya tidak sama selalu dengan positive thinkingnya Mas Agung. Iya benar. Jadi kalau CBT itu lebih ke arah gangguan yang sistematik yang sudah lama ya. Nggak selalu udah lama ya, Bang Aisy. Yang penting adalah cognitive errors. Dia harus ada errors pada kognitifnya dia, gitu. Sehingga nanti didiskutasi, benar nggak sih pemikiran kamu itu ada nggak yang sebenarnya alternatif pikiran yang lain? Nah, gitu. Jadi itu adalah CBT. Untuk misalnya kasus yang kayak tadi Dokter Sista, misalnya teman lewat. Terus Dokter Sista mikir, oh dia mungkin lagi ujian. Terus selang beberapa hari atau mungkin selang beberapa jam, kan ada orang yang penasaran nih, konfirmasi ke orang tersebut, misal, lu kenapa sih kok jalan main ini aja nggak nyapa gitu, dipanggil diem aja. Itu ada hal yang seperti itu nggak, Dok? Ada, nggak apa-apa. Daripada dia bermain sama pikirannya sendiri, salah satu alternatif yang dia lakukan adalah aku bertanya sama teman aku. Tadi waktu aku lewat di depan kamu, kenapa ya kamu kok nggak menyapa aku? Nah, kan nggak apa-apa. Makanya Dokter Sista tuh kalau misalnya kita ketemu ya selalu tampak fresh. Mungkin karena dia udah ahli grounding tuh. Dan itu
apa ya bisa kita lakukan cepat ya, Sis ya, grounding itu. Cepat. Ya. Itu sesaat ya, Dok ya. Karena kan gini, Dok, kalau di dunia peryogaan ya, dunia peryogaan. Jadi kalau dulu selama saya ikut training itu istilahnya kan kayak meditasi gitu kan. Nah, meditasi itu kan lumayan lama dan butuh suasana yang tenang gitu ya. Dan artinya butuh banyak pengalihan, entah itu kayak wangi, oil ataupun apa gitu. Nah, sebenarnya kalau dari teori meditasi itu bahwa kita tetap mungkin sama ya, pejamkan mata, kita tidak menolak dan kita juga tidak menerima. Artinya ketika kita mendengar sesuatu ataupun ada di dalam pikiran, kita cukup membuka pintu, kita cukup menyadari aja. Jadi kayak keluar masuk udah kita sadari, oh tadi saya kesel sama orang ini, oh yaudah biarkan dia masuk, biarkan dia keluar. Tapi kita tetap masih sadar tentang itu. Oh tadi aku senang banget nih, oh tadi aku benci banget sama orang ini, kayak gitu loh. Jadi kayak semacam kita cuma sediain ruang dan ketika itu masuk ke dalam pikiran kita, ya udah lewat aja. Tapi nanti biar ketika masuk dia keluar lagi kayak gitu. Jadi konsep di meditasi kurang lebih seperti itu sih. Jadi agak sedikit sama ya, Dok ya. Ya, itu kan recognize tentang perasaan dan pikiran kita ya, Mas Agung ya. Mengenali biasanya gini, mengenali fakta gitu ya. Faktanya apa sih? Saya kesel sama dia. Oke, kesel gitu. Jangan dilanjutin lagi. Saya kesel sama dia karena kayaknya dia benci sama saya. Karena kayaknya dia menganggap saya buruk. Karena bla 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 bla. Tapi faktanya adalah saya kesel sama dia saat ini. Ya. Itu kan merecognize pikiran dan perasaan kita. Nah, itu sama tuh Mas Agung. Iya. Iya. Ini menarik. Tadi bisa diulangi yang grounding itu, Sis? Iya, jadi intinya adalah grounding itu kita mengaktifkan panca indera kita, Bang Aisy. Jadi ada teknik misalnya 5-4-3-2-1 gitu ya. Jadi aktifkan semua panca indera kita, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita hirup, kita cium gitu ya, kita raba. Nah, itu semuanya diaktifkan. Jadi nggak mesti 5 itu mesti apa yang kita dengar dulu, nggak mesti ya? Enggak. Pokoknya panca indera kita bisa apa aja. Misalnya 5 apa yang kita lihat, 4 apa yang kita dengar, dan kemudian bisa dikombinasi. Cara melatihnya gimana supaya lebih efektif? Iya, benar. Jadi sebenarnya Bang Aisy, kita bisa melatihnya itu dari yang stres-stres sederhana ya. Misalnya lagi macet terus diklakson gitu kan ya. Nah, itu bisa dilatih juga kan ya, tapi jangan meleng gitu ya. Apa sih yang aku lihat, jangan kanan kiri gitu kan ya. Nah, terus aku dengar apa? Klakson ya, aku dengar lagi apa gitu kan ya. Dan hal-hal yang sederhana aja, misalnya lagi duduk kemudian kayak lagi kesel. Nah, itu kita lakukan saja gitu. Jadi itu adalah tipe yang tips yang bisa praktis. Atau misalnya gini, dialihkannya itu adalah bisa diajarkan misalnya menggerakkan jempol kaki kita itu sampai berasa sakit gitu. Jadi kalau misalnya kita mau marah nih, kita pencet jempol kaki kita sampai sakit. Nah, itu juga teknik distraksi sebenarnya, Bang Aisy. Jadi pikiran kita dan perasaan kita teralih pada rasa sakit di jempol itu. Nah, ada waktu jeda untuk tidak impulsif. Nah, itu intinya. Jadi kuncinya memang distraksi. Nah, distraksi itu akan bisa dicapai dengan beberapa teknik, gitu kan? Ya. Jempolnya dipencet, Dok. Ya, jempol ditekan kaki itu ditekan. Ya. Kalau saya, Dok, saya lebih suka mencet ini, Dok. Telinga ya? Iya, saya jujur kalau lagi banyak pikiran atau stres gitu, saya suka kayak gini. Saya elus apa ini namanya? Elus apa dipencet? Elus, Dok. Kalau pencet kan sakit, Dok. Kayak nggak sakit juga sih, ini kan nggak terlalu ini ya, karena nggak ada sarafnya, kayaknya nggak terlalu ini ya. Jadi kayak cuma ngelus kayak gini aja, dan itu memang sih beberapa orang ada yang bilang efektif gitu kan ya, tergantung orang sih ya. Ya, intinya ini kan distraksi juga ya, Mas Agung ya. Pengalihan. Jadi distraksi tidak selalu berupa nyeri. Nggak selalu. Tadi yang grounding itu sampai kemudian ada yang kalau misalnya di luar itu ya akhirnya ke taman terus tiduran gitu di rumput. Nah, itu adalah grounding juga tuh pada akhirnya. Jangan nanti lanjutnya dikubur, Dok. Ya jangan ya. Ditanam gitu. Di taman itu duduk-duduk. Itu benar-benar grounding itu di taman itu. Wow. Ini nggak kerasa kita udah
1 jam dan memang selalu kita kalau ngobrol di podcast Dr. IC Berbagi seru banget dan tapi memang yang sekarang ini karena sangat berkaitan dengan dan semua orang saya rasa punya ya dan bersentuhan dengan masalah-masalah kesehatan mental. Tapi kadang-kadang kan memang kesehatan mental ini dianggap masih nomor 2 dibandingkan kesehatan fisik nih, Sis ya. Dan itu pasti disadari oleh Dr. Sista nih. Nah, gimana sih pesannya supaya awam juga menyadari bahwa sebetulnya ini very important things loh, ini mental health gitu. Silakan Sis. Iya. Kan ada prinsip tuh no health without mental health. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Karena kesehatan fisik pun dipengaruhi oleh kesehatan jiwa. Banyak orang yang kemudian merasa fisiknya bermasalah, tapi ternyata sumbernya adalah dari pikiran yang tidak sehat, gitu ya, perasaan yang tidak nyaman. Akhirnya apa? Ada hubungan kan sama gejala-gejala fisik. Jadi jangan takut untuk mengenali perasaan dan pikiran kita, gitu. Jadi rasakan sih apa sih perasaan kita, apa sih pikiran kita, dan ketika kita merasa tidak nyaman, maka jangan takut untuk bercerita pada orang lain. Gitu. Jadi kesehatan jiwa itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengoptimalkan fungsi kehidupan kita. Ya, tanpa kesehatan jiwa tidak ada kesehatan secara menyeluruh. Jangan takut untuk kenali pikiran dan perasaan tidak nyaman, cari pertolongan secara segera. Gitu. Karena sekarang kan konsepnya kesehatan jiwa itu banyak, bukan cuma skizofrenia, tapi juga ada kesehatan aspek mental yang berasanya apa sih kayaknya bingung memilih sesuatu gitu ya, supaya tidak mengambil keputusan yang salah, apa nih yang harus saya lakukan, kok saya nggak bisa tidur berhari-hari, itu kan juga aspek kesehatan mental gitu. Dan itu penting untuk kemudian berbagi sama orang lain dan mencari pertolongan. Jadi jangan takut untuk merasa ada masalah emosi, karena itu menjadi kesempatan teman-teman untuk mencari pertolongan profesional. Gitu. Seperti itu Bang Aisy dan mantap. Nah, tadi karena ada stigmatisasi ya dari zaman dulu kan anggapnya kalau misalnya ke psikiater itu ya kalau nggak schizofren ya similar with it gitu ya. Nah sekarang dengan berkembangnya informasi dan kemudian berubahnya generasi menjadi generasi milenial, apakah pandangan itu sedikit banyak berubah Sis? Ya, benar Bang Aisy. Mungkin karena edukasi tentang kesehatan jiwa jadi lebih banyak ya Bang Aisy. Ya, kalau dulu kan kesehatan gangguan jiwa itu identik sama gangguan jiwa yang berat gitu ya. Dan bahkan pendidikan pun mungkin masih dirasakan seputar hanya skizofrenia gitu ya. Bahkan skizofrenia saat ini pun sudah banyak intervensinya gitu. Jadi bahkan preventionnya juga udah ada gitu, dikembangkan di dunia. Jadi skizofrenia pun prognosisnya tidak selalu buruk. Semakin dini dikenali, semakin dini diobati, prognosis akan menjadi lebih baik dan bahkan bisa recovery secara sempurna. Nah, jadi memang secara kesini jadi banyak berubah nih tentang kesehatan mental, bukan hanya tentang skizofrenia, tapi misalnya apa tentang adiksi. Nah, karena saya ranahnya adiksi ya, jadi adiksi internet gitu kan, adiksi gadget. Nah, itu jadi adiksi online. Nah, itu kan juga menjadi suatu masalah kesehatan mental gitu. Jadi banyak sekarang yang akhirnya banyak awareness tentang mental health. Oh ya, satu lagi pesan, jangan pernah menstigma orang dengan masalah emosi gitu, karena bisa terjadi pada siapapun kok gitu. Tidak ada orang yang kebal terhadap masalah emosi, masalah pikiran dalam ranah masalah kesehatan mental. Tidak ada yang pernah kebal. Gitu. Tapi masalah kesehatan mental, gangguan jiwa dapat diobati dan dapat dicegah. Nah, itu yang penting kan? Itu udah jadi konklusi kita di ujung dari diskusi kita yang seru, bahwa kesehatan mental, gangguan mental itu bisa diobati ya. Dokter Sista, satu lagi dok, maaf tadi saya ulangi, jangan pernah untuk menstigma orang dalam masalah dengan masalah emosi. Maksudnya contohnya seperti apa dok? Ya, misalnya ada yang berasa sedih gitu kan ya, terus kita langsung bilang, dasar depresian, nah gitu kan ya, dasar mentalnya lemah, nah melo boleh gitu. sedih, boleh depresi, baperan gitu ya, baperan, mentalnya nggak kuat gitu. Nah, jangan seperti itu, karena semua orang gitu bisa mengalami itu. Iya.
Waduh, seru banget. Lanjut dong 2 jam. Iya, kayaknya kayaknya nih perlu ada ini kayak drama Korea episode nih. kedua, season kedua boleh dong. Episode berikutnya. Boleh. Tapi seru. memang saya tahu kesibukan Dr. Sista ini luar biasa. Dr. Sista ini adik kelas saya, tapi kemudian karirnya sangat melejit, gitu ya. Jadi kemudian mencapai doktor dan kemudian juga terakhir karir sebagai kepala departemen ya ilmu. Itu dijorokin itu Mas sama saya. Iya. Tapi itu asik ya, asik. Ditumbal ya, Dok ya. Iya, ditumbalin. Oke, terima kasih Dr. Sisto atas kesempatannya ya di sela-sela kesibukannya. Mudah-mudahan nanti berkenan hadir lagi. Kalau misal tadi ada beberapa topik yang menarik kayak adiksi internet, walaupun Dr. Sisto udah bilang, gue udah bosen nih ngomongin adiksi internet. Iya. Tadi siang soalnya bicaranya itu juga. Itu juga ya. Tapi kapan-kapan kalau misalnya ada sesuatu yang menarik, insya Allah kita panggil lagi ya Dr. Sisto. Ya. Juga Mas Agung terima kasih atas partisipasinya dan juga sharingnya mengenai yoga ya. Itu sangat menarik dan juga kita dapat ambil informasi tambahan yang mungkin berguna buat kita semua. Oke, kita sampai di ujung dari podcast Dr. IC Berbagi, Stage for the Real Expert. Tetap dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Oh, aku lupa, mesti pakai gini sekarang. Duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Itu baru bikin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode Dr. IC Berbagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.